maka kita harus tahu apa itu avometer atau multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Itu adalah pengertian multimeter secara umum. Sedangkan pada perkembangannya, multimeter masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada juga orang yang menyebut multimeter dengan sebutan avometer. Mungkin maksudnya A ampere, V volt, dan O ohm. Ini adalah contoh avometer analog. Fungsi bagian-bagian avometer. 1. Kotak meter berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. 2. Skala sebagai skala nilai pembacaan meter. 3. Jarum penunjuk meter sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. 4. Skrup pengatur jarum untuk mengatur posisi jarum penunjuk. 5. Tombol pengukur jarum pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi jarum 0 untuk pengukuran OHM. 6. Lubang kutub positif, tempat memasang tes lead positif, kabelnya yang berwarna merah. Saklar pemilih untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai kebutuhan pengukuran. 8. Lubang kutub negatif, tempat memasang tes lead negatif, kabelnya berwarna hitam. Yang terakhir, tes lead negatif positif digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. Nah, ini adalah alat avometer. Di avometer terdapat OHM, arus DC, voltase DC atau DC voltase, dan DC miliampere. Itu gunanya untuk menyesuaikan. Dan ini adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan alur listrik, seperti pada gambar di samping. Di sini saya menggunakan resistor 10.000. Seperti ini saya akan mempraktekannya. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai 2 kutub kaki, berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negatif, atau yang dekat tanda minus adalah kaki negatif. Nah, di sini ada kapasitor elektrolit. Cara pemakaian avometer pada komponen kapasitor elektrolit yang masih normal atau belum rusak, biasanya pertama, di sini saya akan mencoba. Nah, di situ ada jarum. Pertama, jarum menunjukkan arah ke atas, kemudian secara perlahan akan turun ke bawah. Kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dielektrik.
Kapasitor ini dibentuk dari 2 atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai dielektroda. Setelah mengetahui definisi dari kapasitor keramik, di sini saya akan mempraktekkan. Masih sama seperti tadi. Caranya seperti itu. Kemudian kapasitor keramiknya diarahkan. Nah, dan jarumnya akan menunjuk ke angka 10. Dioda LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi ketegangan maju. LED merupakan dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini saya sedang mempraktekkan memakai dioda LED. Caranya sama seperti yang tadi. Kita arahkan ke 1000, kemudian LED-nya kita arahkan juga. Dioda penyearah. Dioda penyearah merupakan dioda dengan konstruksi pertemuan P dan N. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah power supply atau pencatu daya. Seperti gambar di bawah ini contohnya. Ini adalah dioda penyearah. Untuk pengukuran dioda penyearah, pertama hubungkan kabel merah ke gelang dioda yang positif. Bila ada kerusakan, maka dioda penyearah jarumnya akan bergerak dan tidak tetap. Seperti ini. Nah, ini sudah tetap. Transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulisasi sinyal. Gambarnya seperti di bawah ini. Ini saya mempraktekkan tentang transistor, menggunakan transistor. Transistor itu mempunyai 3 kaki, E, B, dan C. Hubungkan jarum merah pada terminal B atau tengah dan jarum hitam ke terminal emitor atau E. Jika jarum bergerak menuju ke arah kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor dalam keadaan baik. Baterai adalah arus listrik searah. Yang dimaksud searah di sini adalah arus yang dikeluarkan searah antara plus dan minus tidak tertukar. Gambarnya seperti di bawah ini. Yang terakhir, saya memakai baterai. Baterai adalah arus listrik searah. Maksudnya, arus yang dikeluarkan searah antara positif dan negatif tidak boleh tertukar.